tiga dimensi butana seperti ini. Nah, kalau ditulis dalam bentuk dua dimensi, berarti ini untuk butana, ini CH3, lalu CH2, CH2, CH3. Sama seperti ini, CH3, CH2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di SK Tholib pada pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tata nama alkana atau penamaan alkana. Di mana alkana ini punya rumus umum CnH2n plus 2. Artinya kalau C-nya sebanyak N, maka hanya sebanyak 2N tambah dengan 2. Nah, untuk nama alkana ini diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan kata ana. Misalnya sekarang kita ambil contoh di sini metana. Nah, metana itu adalah C-nya 1. Kalau C-nya 1 berarti di sini N-nya 1. Kalau N-nya 1 maka hanya 2 kali 1 tambah 2. Berarti 2 kali 1 2. 2 tambah 2 4. Berarti kalau C-nya 1 maka hanya sebanyak 4. Nah, ini adalah untuk metana. Jadi rumus molekul dari metana adalah CH4. Nah, struktur CH4 kalau kita gambarkan di dalam papan tulis atau dalam dua dimensi, ini adalah struktur dari CH4. Jadi C-nya sebanyak 1 berikatan dengan 4 buah atom 4. Atau ini rumus molekulnya. Nah, kalau dalam tiga dimensi, ini yang dimaksud dengan CH4. Jadi yang hitam ini adalah atom karbon, yang putih adalah atom hidrogen. Jadi C-nya 1 hanya 4. Ini secara tiga dimensi. Kalau ditulis di papan tulis seperti ini, CH4. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kalau etana, ini artinya kalau C-nya 2, maka diberi awalan R, beri akhiran ana, berarti namanya etana. Nah, sekarang berapa jumlah atom H-nya? Kalau C-nya 2. Kalau C-nya 2 berarti di sini N-nya 2. Kalau N-nya 2 berarti H-nya 2 kali 2 4. 4 ditambah dengan 2 jadi 6. Nah, jadi C2H6. Jadi kalau kita tulis di sini C2H6. Begitu pula dengan propana. Nah, kalau propana ini kalau jumlah atom C-nya sebanyak 3. Jadi kalau C-nya 3 maka diberi awalan pro dan diberi akhiran ana. Jadi propana. Kalau sekarang C-nya 3, berapa jumlah atom H-nya? Kita hitung di sini. Berarti kalau C-nya 3 berarti N-nya 3. Maka hanya 2 kali 3 6. 6 tambah 2 jadi 8. Jadi kalau demikian C3H8. Kita lanjut sampai dengan butana sekarang. Kalau butana berarti C-nya 4, diberi awalan bu, diberi akhiran ana, jadi butana. Nah, kalau sekarang C-nya 4 maka hanya 4 kali 2 8, tambah 2 berarti 10. Jadi C4H10. Lalu sekarang yang pentana. Kalau pentana berarti C-nya 5, maka hanya 2 kali 5 ditambah 2, berarti C5H12. Begitu pula dengan yang heksana. Heksana berarti C-nya 6, maka hanya adalah 14. Jadi 6 kali 2, 12, tambah 2, 14. Nah, sekarang bagaimana strukturnya? Kita lihat di sini untuk struktur dari etana C2H6, maka biasa ditulis seperti ini, CH3 yang berikatan dengan CH3. Atau kalau kita lihat dalam bentuk tiga dimensi, nah ini adalah struktur dari etana, CH3 lalu berikatan dengan CH3. Jadi ini adalah struktur dari etana secara tiga dimensi. Nah, kalau ditulis secara dua dimensi berarti seperti ini, CH3, CH3. Lalu bagaimana sekarang kalau untuk propana? Kita tambah misalnya ini dengan satu rangka lagi. Nah, ini berarti adalah struktur dari propana. C-nya ada 3. Lalu H-nya ada 8. Nah, sekarang kalau kita tulis dalam dua dimensi, nah ini disingkat, berarti yang ini CH3, ini ujung CH3, lalu ini adalah CH2,
lalu yang ujung adalah CH3. Jadi CH3, CH2, CH3. Nah, ini adalah struktur dari propana. Begitu pula dengan butana yang C-nya 4. Nah, ini adalah struktur dari butana. Berarti ini CH3, lalu ini CH2, lalu yang ini CH2, dan yang ini adalah CH3. Ini secara 3 dimensi butana seperti ini. Nah, kalau ditulis dalam bentuk 2 dimensi, berarti ini untuk butana, ini CH3, lalu CH2, CH2, CH3. Sama seperti ini. CH3, CH2, CH2, CH3. Begitu pula dengan struktur-struktur yang lain, ya. Nah, itu untuk struktur secara 3 dimensi. Nah, di sini akan disampaikan alkana sampai dengan C-nya 10. Nah, kalau tadi kita sampai dengan C-nya 6, kita lanjut sekarang dengan C-nya 7. Nah, kalau C-nya 7 diberi awalan pen dan diberi akhiran ana. Nah, kalau C-nya 7 berarti hanya 7 kali 2, 14, tambah dengan 2, jadi 16. Jadi C7 H16. Lalu kalau C8 namanya adalah oktana. Nah, C-nya 8 berarti hanya 8 kali 2, 16, tambah 2, berarti 18. Begitu pula dengan yang C-nya 9, itu diberi awalan non dan diberi akhiran ana. Jadi nonana. Nah, kalau C-nya 9 berarti hanya 20. Dan yang dibahas di sini sampai dengan dekana. Dekana C-nya 10 berarti hanya adalah 10 kali 2, 20, maka menjadi 22 ditambah dengan 2. Nah, ini untuk dekana. Nah, mengenai struktur nanti bisa dibuat seperti yang ini, bisa kita lihat, kita ikuti struktur yang lain bisa dibuatkan seperti ini. Nah, ini adalah pemberian nama alkana untuk rantai alkana yang lurus dan tidak bercabang. Jadi namanya mulai dari metana, etana, propana, butana sampai dengan dekana. Dan ini merupakan rantai yang lurus. Lalu sekarang bagaimana penamaan untuk alkana yang rantainya mempunyai cabang? Sebelum kita membahas tentang penamaan senyawa alkana bercabang, terlebih dahulu kita bahas gugus alkilnya. Nah, ini harus dikuasai. Jadi gugus alkil rumus umumnya C-nya sebanyak N, H-nya sebanyak 2N plus 1. Nah, misalnya sekarang gugus metil. Metil C-nya 1, maka H-nya adalah 2 kali 1 ditambah 1, berarti CH3 atau H-nya 3. Begitu pula dengan gugus etil. C-nya 2. Kalau C-nya 2, maka H-nya sebanyak 2 kali 2, 4 tambah 1, berarti 5. C2H5. Begitu pula dengan propil. Kalau propil berarti C-nya 3. Maka H-nya 2 kali 3, 6 tambah 1, jadi 7. Dan butil C-nya 4. Kalau 4 berarti hanya 2 kali 4, 8 tambah 1, jadi 9. Nah, untuk C5, C6, C7 dan seterusnya silakan bisa dibuat sendiri bagaimana rumus atau gugus dari pentil, heksil dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat struktur dari alkil ini. Nah, misalnya sekarang untuk metil. Metil berarti CH3. Nah, artinya di sini ada satu elektron yang belum berpasangan. Sehingga kalau kita buatkan struktur 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini berarti CH3, C, H-nya 3, dan ada satu elektron yang belum berpasangan. Makanya disebutnya adalah sebagai gugus. Ini adalah gugus metil. Lalu sekarang gugus etil. Kalau gugus etil berarti kita lihat seperti ini. Ini berarti C-nya 2, H-nya 5. Jadi ada satu yang belum berpasangan. Nah, biasanya kalau ditulis secara 2 dimensi seperti ini. Jadi CH3, CH2, dan ada satu elektron yang belum berpasangan. Begitu pula dengan propil. Nah, kalau propil berarti ada 3 C-nya. Nah, ini propil. Nah, propil berarti ini ada satu yang belum berpasangan. Nah, ini berarti kalau kita tulis seperti ini. Ya, ini CH3, CH2, CH2, dan ini ada satu elektron yang belum berpasangan. Nah, sekarang kita lihat untuk propil. Di sini tertulis propil ada 2 kemungkinan struktur gugusnya. Ini ada yang seperti ini namanya adalah propil. Sementara yang kedua namanya adalah isopropil. Nah, jadi yang perbedaannya apa? Kalau propil ini yang belum berpasangan ada di C yang ujung. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti adalah propil. Jadi
yang elektron yang belum berpasangan ini ada di ujung. Sementara kalau isopropil, elektron yang belum berpasangannya ada di nomor 2, ada di C yang tengah. Nah, ini namanya adalah isopropil. Coba ini adalah isopropil karena yang belum berpasangannya ada di C yang kedua. Sementara propil yang belum berpasangan elektronnya ada di C yang pertama. Nah, itulah perbedaan antara propil dan isopropil. Nah, sedangkan untuk butil C4H9 ini gugusnya kemungkinan strukturnya ada 4. Ada yang disebut dengan butil. Nah, butil ini kalau elektron yang belum berpasangan ada di C yang ujung, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, namanya butil. Kalau elektron yang belum berpasangan ada di C yang kedua, nah ini namanya adalah sekunder butil. Sementara kalau elektron yang belum berpasangan itu ada di C yang tersier, namanya tersier butil. Ini kan C tersier, C yang mengikat 3 atom C lain. Jadi namanya adalah tersier butil. Sementara yang terakhir ini yang disebut dengan isobutil. Nah, isobutil kalau ada rantainya bercabang dan yang belum berpasangan ada di C yang pertama atau di C yang ujung. Nah, ini namanya adalah isobutil. Jadi untuk butil ada kemungkinannya 4 struktur dari gugus butil. Nah, setelah memahami gugus alkil, mari kita lihat sekarang bagaimana cara pemberian nama dari alkana yang bercabang. Nah, kita lihat sekarang untuk struktur yang pertama, untuk yang ini ya. Yang pertama, sekarang kita harus menentukan dulu rantai C terpanjang. Jadi pilih rantai C terpanjang. Nah, di sini rantai terpanjangnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi ini rantai C terpanjangnya. Nah, kalau di sini berarti rantai terpanjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Jadi pilih rantai C terpanjang. Lalu berikutnya beri nomor dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, jadi si rantai panjang ini beri nomor dari ujung yang dekat dengan cabang. Kalau yang struktur pertama kebetulan cabangnya ada di tengah. Jadi kita mau memberi nomor rantai panjang bisa dari kiri, bisa dari kanan. Misalnya sekarang kita ambil dari kiri. Berarti ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Nah, berarti sekarang sudah diberi nomor rantai C terpanjangnya. Kemudian selanjutnya sekarang kita beri nomor cabangnya. Jadi cabang ini ada di nomor berapa? Cabangnya ada di nomor 2. Lalu nama cabang. Nama cabangnya adalah metil. Tadi sudah kita kenal. Kalau CH3 namanya metil. Berarti 2 metil. Kemudian rantai panjangnya beri akhiran ana. Ingat kalau C-nya 3 itu diawali dengan kata prop beri akhiran ana. Jadi namanya propana. Sehingga nama lengkap dari senyawa ini adalah 2 metil propana. Jadi metilnya ada di nomor 2, rantai panjangnya 3, namanya propana. Jadi 2 metil propana. Sekarang kita lihat untuk struktur yang kedua penamaannya. Kita ulangi. Langkah pertama adalah pilih rantai C terpanjang. Berarti di sini rantai terpanjangnya ada 4. Kemudian beri nomor rantai terpanjang dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, di sini kan cabangnya lebih dekat ke kanan. Berarti sekarang kita beri nomor rantai panjangnya mulai dari kanan. Karena cabang lebih dekat ke kanan. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Kemudian sekarang tulis nomor cabang. Nah, cabangnya ada di nomor 2. Nama cabangnya adalah metil. Dan rantai panjangnya beri akhiran ana. Rantai panjangnya ada 4. Kalau 4 mulai dari suku kata but, beri akhiran ana. Jadi butana. Sehingga nama lengkap dari senyawa ini adalah 2 metil butana. Sekarang kita lihat 2 contoh lagi dalam penamaan alkana yang bercabang. Kita lihat struktur yang ini. Pertama, pilih rantai C terpanjang. Nah, di sini rantai C terpanjang ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini rantai terpanjang berarti ada 2 buah cabang. Nah, itu pilih rantai C terpanjang. Lalu beri nomor dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, ini juga sama kebetulan dari kiri, dari kanan juga posisinya sama. Nah,
Sehingga kita bisa bebas memberikan nomor mau dari kanan atau mau dari kiri juga boleh, gak jadi masalah. Kita ambil dari kiri saja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini rantai terpanjangnya. Baru sekarang kita beri nama. Nah, di sini berarti cabang ada 2, ada di nomor 2 dan di nomor 3. Kita tulis dua-duanya. Berarti 2,3. Nah, kenapa disatukan? Karena jenis cabangnya sama. Ini cabangnya metil, ini juga cabangnya metil. Nah, karena metilnya ada 2, maka beri awalan di. Jadi dimetil, karena metilnya ada 2. Jadi 2,3 dimetil. Rantai panjang beri akhiran anak. Panjangnya 4. Kalau 4 berarti pakai suku kata but, beri akhiran anak. Nah, jadi nama lengkapnya 2,3 dimetil butana. Sementara untuk struktur yang ini kita lihat, yang pertama kita pilih rantai C terpanjang. Hati-hati, pilih rantai C terpanjang. Sekarang kalau tidak teliti, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai C terpanjang. Padahal kalau dihitungnya ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 rantai C terpanjang. Jadi jangan pilih ini, karena ini hanya 5. Sementara kalau kita pilih ke bawah berarti ada 6. Maka inilah rantai terpanjangnya. Nah, ini rantai C terpanjang. Semuanya ada 6. Maka ini adalah cabang. Sedangkan untuk penomorannya kita lihat apakah dari kiri atau dari bawah. Kita pilih yang terdekat dengan cabang. Kebetulan dari kiri juga ini posisinya sama dengan dari bawah. Coba cabang ini letaknya nomor 1, 2, 3, berarti di nomor 3. Kalau kita ngitung dari bawah juga 1, 2, 3, berarti cabang ini letaknya di nomor 3. Jadi boleh penomoran kebetulan ini bisa dari kiri, bisa dari bawah. Karena jaraknya sama ke kiri dengan ke bawah, jarak cabangnya. Nah sekarang kalau kita ambil dari kiri saja, 1, 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, sekarang beri nama atau beri nomor dulu. Cabangnya di nomor berapa? Cabangnya ada di nomor 3 dan ada di nomor 4. Jadi kita satukan 3,4 karena cabangnya jenisnya sama, yaitu metil. Ini metil, ini juga metil. Berarti namanya 3 dimetil. Jadi beri awalan di karena metilnya ada 2. Jadi 3,4 dimetil. Rantai panjangnya ada 6. Kalau 6 berarti heksa. Nah, heksa beri akhiran anak. Jadi heksana. Maka lengkapnya nama senyawa ini adalah 3,4 dimetil heksana. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir dalam penamaan senyawa alkana yang bercabang. Nah, ini struktur yang ini. Yang pertama kita pilih rantai C terpanjang. Silakan hati-hati berapa ini rantai C terpanjangnya. Nah sekarang kita amati. Kalau kita pilih yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pilih yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai terpanjangnya ada 6. Kita pilih yang datar saja yang lebih gampang. Ini rantai C terpanjang. Berikutnya, beri nomor dari ujung yang dekat dengan cabang. Jadi si rantai panjang itu beri nomor dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah sekarang apakah cabang ini lebih dekat ke kiri atau cabang yang ini yang lebih dekat ke kanan? Nah kalau kita lihat maka dari kanan ini lebih dekat ke cabang daripada dari kiri. Kalau dari kiri kan berarti 1, 2, 3, cabang di nomor 3. Tapi kalau dari kanan 1, 2, berarti cabang ada di nomor 2. Jadi lebih dekat ke kanan cabangnya daripada ke kiri. Nah oleh karena itu kita beri nomor mulai dari ujung kanan. 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Nah sekarang sudah diberi nomor rantai panjangnya, berarti sekarang cabangnya kita beri tulis nomornya. Cabangnya di sini ada 2, ada di nomor 2, ada di nomor 4. Tapi karena jenis cabangnya berbeda, maka nomornya jangan disatukan. Nah, kalau yang pertama ini cabangnya adalah namanya metil. Ini namanya metil. Kalau yang ini C-nya 2 namanya etil. Nah, sekarang
kita tulis dulu berdasarkan urutan abjad dari nama cabang itu. Kalau ini kan berarti huruf E mulainya, ini huruf M. Jadi yang kita tulis adalah yang etil dulu. Etil ada di nomor berapa? Ada di nomor 4. Jadi namanya 4 etil. Kemudian baru metil. Metil ada di nomor 2, berarti 2 metil. Lalu rantai panjangnya ada 6. 6 adalah heksana. Jadi nama lengkapnya adalah 4 etil, 2 metil, heksana. Nah, inilah cara pemberian nama dari senyawa alkana bercabang. Nanti kita bahas untuk nama-nama senyawa alkana yang lain di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.